Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Semua orang tidak asing dengan tema yang saya sampaikan malam hari ini. Dan banyak orang juga tidak asing dengan ayat ini. Sudah sekian kali mendengar firman Tuhan yang diambil dari ayat ini. Ada satu kata ketika kita membaca ayat ini yang terlewatkan, yaitu kata karena itu. Karena itu hubungan sebab akibat. Berarti ada hubungan dengan ayat kebenaran yang disampaikan sebelumnya. Jadi ada alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Sebenarnya ayat ini satu rangkaian dari ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Baru kemudian, karena itu jangan khawatir. Hanya kalau disimpulkan adalah satu, mengapa kita tidak perlu khawatir adalah karena kita diciptakan untuk tujuan kekal. Bagaimana kita hidup bebas dari kekhawatiran adalah mulai hari ini sadari, supaya kita bebas dari kekhawatiran adalah sadari bahwa kita itu diciptakan bukan hanya untuk kehidupan di bumi yang hanya sementara ini, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Saudara, khawatir itu sebenarnya adalah soal persepsi. Khawatir itu adalah orang yang disiksa oleh hal yang belum terjadi. Khawatir itu adalah orang yang ketakutan terhadap segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi khawatir itu soal persepsi, soal keyakinan dalam hati, soal apa yang diyakini. Oleh sebab itu khawatir ini merusak iman. Ada banyak orang yang setiap hari baca Alkitab, berdoa, tetapi khawatir ada dalam hidupnya, maka firman itu tidak bertumbuh. Kayak perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Karena dihimpit oleh kekhawatiran dunia, maka firman itu tidak tumbuh. Tetapi berita bagusnya adalah sore hari ini, ada satu janji dari Tuhan untuk kita bebas dari kekhawatiran. Sadari bahwa hidup kita itu diciptakan untuk tujuan kekal. Yang pertama harus tanamkan dalam hidup kita bahwa kita ini di dunia ini hanya sementara. Seringkali kecemasan, ketakutan akan hidup dunia ini, ketakutan akan penyakit,
ketakutan akan krisis ekonomi, ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang kehidupan, masa depan anak kita, dan lain sebagainya. Seringkali itu lebih menyita hidup kita, meneror hidup kita, sehingga tidak ada waktu kita untuk memperhatikan bahwa itu semua hanya sementara dan ada kehidupan yang jauh tanpa batas, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita supaya bebas dari kekhawatiran atau tidak khawatir adalah hidup ini mesti fokus kepada anugerah Tuhan. Anugerahnya itu lebih besar dari segala kekhawatiran kita. Saya bacakan ayatnya. Karena itu aku berkata kepadamu. Saya baca pelan aja. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, yang bisa manusia usahakan dan yang sering kali membuat manusia cemas, itu adalah dalam tanda petik bagaimana cari makan. Artinya kebendaannya kepada barangnya. Sebenarnya yang benar itu yang mana? Kalau kita tidak makan, maka tidak akan hidup. Atau kalau kita tidak hidup, maka kita tidak akan makan. Yang benar adalah kalau kita tidak hidup, nggak mungkin makan. Tetapi selama kita hidup, pasti makan. Kalau Tuhan kasih hidup kepada Anda, Dia pasti kasih makan. Anda kerja siang malam, stok makanan Anda bergudang-gudang, Anda memiliki segalanya dalam dunia ini. Ada satu hal yang tidak mungkin Anda mampu beli, yaitu hidup. Hidup itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada makanan. Begitu loh maksudnya firman Tuhan. Kalau hidup aja aku kasih, hal yang dunia sebenarnya nggak bisa bayar. Sekalipun engkau kaya raya, engkau tidak mampu membelinya, yaitu hidup. Aku kasih kepadamu. Ngapain engkau khawatir bagaimana cara mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup? Bangun pagi ketika ia hirup napas, dia angkat tangan di hadirat Tuhan. Itu sesuatu yang tidak terbeli. Itu sesuatu yang mahal. Itu yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Pemampu bisa beli makanan yang paling enak, bisa datang ke restoran yang termahal, bisa makan segala jenis makanan yang paling enak. Tetapi kalau hidupmu itu dikurangi sedikit aja, seret, diabetes, engkau hanya jadi penonton makanan dan bukan penikmat makanan. Kekhawatiran kita seringkali kepada hal-hal yang sepele, kepada hal-hal yang begitu remeh dibandingkan anugerah Tuhan yang besar. Kita khawatir dengan apa yang manusia bisa cari, tetapi kita melupakan bahwa apa yang manusia dan dunia tidak bisa berikan, itu dikasihkan
diberikan, dianugerahkan kepada kita secara gratis, yaitu hidup. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak khawatir adalah karena kekhawatiran itu tidak mendatangkan kebaikan. Halo? Kekhawatiran Anda, kekhawatiran kita itu tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Kita baca ayatnya 26 dan 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran gak nambah apapun dari hidup kita. Kekhawatiran kita tidak nambah umur kita lebih sejengkal ini. Tidak pernah bisa menambah hidup kita lebih sejengkal ini. Seringkali orang khawatir terhadap hal-hal yang ia tidak mampu kerjakan. Ayat 26 katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Apakah ayat ini maksudnya kita tidak kerja? Loh, siapa bilang? Sebab di dalam Efesus dikatakan bahwa Tuhan itu menyediakan pekerjaan yang baik. Ayat yang lain dikatakan bahwa seseorang jikalau tidak bekerja, tidaklah ia layak untuk makan. Kekristenan bukan menganjurkan sebagai seorang pemalas. Kekristenan mengajarkan kita menjadi pribadi yang produktif, yang menghasilkan, yang menjadi berkat. Bukan hanya di tingkat keluarga, tetapi dalam tingkat komunitas. Bahkan janji Tuhan kepada Abraham adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan tidak mungkin seorang pemalas bisa menjadi berkat. Tapi kenapa kita suruh perhatiin burung-burung? Saudara, burung memang tidak ada yang membajak. Saudara perhatikan. Kalau ada burung membajak, itu namanya sirkus. Burung gak ada yang menabur dan membajak. Kalau ada burung mainan bajak, kemungkinan dia burung sirkus. Tetapi burung untuk dapat makan, gak mungkin dia disarang. Kemudian mangap gitu. Terus kemudian paket datang. Enggak. Burung untuk dapat makan dia mesti harus terbang keluar sarang. Kepakkan sayapnya. Dia mesti bangun pagi-pagi. Pagi-pagi ketika kita masih tidur dia sudah mulai bernyanyi. Tidak ada, saya belum pernah lihat burung ngelamun kecuali burung sakit. Gitu loh. Burung ngelamun gitu, mikirin hidup, bingung. Maksudnya apa? Kita tidak perlu khawatir kalau kita tidak memiliki kecakapan, keahlian, kemampuan, dan apa yang kita miliki itu tidak sama dengan yang lain. Mungkin kecakapan kita hanya seperti burung yang tidak mampu membaca. Tetapi dia yang memberi kita hidup. Dia bertanggung jawab untuk memberi kesanggupan kepada kita. Mengerjakan sebatas yang kita bisa, semampu kita. Dan akan mendatangkan hasil yang cukup buat kita. Dari apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada seorang janda frustasi dalam Alkitab. Suaminya tadinya seorang pelayan Tuhan, seorang nabi. Tapi suaminya ini meninggal. Dia memiliki beberapa anak. Saya tidak tahu, tidak dikisahkan dalam Alkitab.
sejak kapan dia mulai berhutang? Setelah suaminya mati, atau memang suaminya ini punya hutang sejak dia masih hidup? Tetapi yang jelas, waktu itu kondisinya suaminya mati. Dan yang kedua adalah hutangnya banyak. Dan hari itu penagih-penagih hutang datang. Ketika penagih hutang datang ke rumahnya, kemudian dia datang kepada seorang nabi. Bagaimana ini? Kemudian nabi bertanya, dia tatap janda itu. Apa yang kamu miliki sekarang? Tiba-tiba Roh Kudus bekerja membuka pikiran janda itu. 1 buli minyak. Buli itu botol yang kecil, buli-buli minyak. Sesuatu yang gak cukup untuk mengembalikan hutang. Berapa sih harganya? Tetapi dia serahkan ke Tuhan. Dan hamba Tuhan itu sampaikan kepada dia, pinjam gentong-gentong, wadah, drum atau apapun, bak-bak air, ember atau apapun yang bisa untuk menampung minyak, bawa ke rumah. Kemudian kamu sama anak-anakmu masuk ke rumah, tutup pintu, dan tuang buli-buli itu. Dituang dari buli-buli yang kecil, 1 gentong penuh, 1 tempayan penuh, 3 tempayan penuh, botol selanjutnya penuh, terus penuh, sampai yang ia mampu sediakan penuh semua. Halo? Tuhan tidak pernah menyerah dengan segala kelemahan kita. Hari ini mungkin kita terlalu khawatir dengan penyakit kita tidak berdaya. Tuhan, bagaimana? Kalau orang lain bisa berobat ke luar negeri, kalau orang lain bisa minum vitamin A, B, C untuk imunnya, tetapi Tuhan, aku enggak punya apa-apa. Percayalah, Tuhan sanggup menolong kita dengan apa yang ada dalam tangan kita. 1 buli. Tapi seringkali kita tidak melihat buli-buli itu. Halo. Saya merenung, kenapa mesti dia tanya buli-buli? Kenapa hamba Tuhan itu tanya yang ada padamu? Sebab hamba Tuhan itu sedang ngajari, engkau harus belajar bersyukur. Halo? Kekhawatiran kita itu sering tertindis, hilang, karena kita itu merasa enggak punya apa-apa, merasa Tuhan enggak kasih apa-apa. Kita lupa ketika lahir kita. Apalagi Anda yang lahir di kampung, termasuk saya yang lahir di kampung, ketika lahir itu, kita bawa apa sih? Keluar dari kandungan kita juga enggak dilengkapi, lahir hari ini. Kemudian setelah bayinya keluar, buku rekeningnya keluar, kemudian tabungannya keluar, mesake ibu Kita lahir datang ke dunia ini nggak punya apa-apa, baju aja kita nggak bawa. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, bukankah itu anugerah Tuhan? Dan kalau hari ini umurmu sudah 40 tahun, 50 tahun, itu artinya 40 tahun, 50 tahun hidupmu, Tuhan belum pernah berhenti memberikan anugerah dan kemurahannya buat hidup kita. Keempat, kemuliaan dan kehormatan itu dari Tuhan. Matius 6 ayat 28 sampai 30. Matius 6 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun
tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Halo? Terus 30, jadi jika demikian Allah, perhatiin, mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Halo? Ini pakaian yang di sini kalau saudara renungkan, itu beda fungsinya dengan pakaian yang di ayat 25. Kalau yang di ayat 25 tadi, pakaian sebagai kebutuhan dasar. Tetapi pakaian yang di ayat ini adalah pakaian kemegahan atau kemuliaan. Ketika bicara soal jubah, soal pakaian, Alkitab seringkali mengungkapkannya itu sebagai tanda dari kemuliaan, kehormatan. Siapapun kita, mungkin kita keturunan orang yang biasa-biasa saja. Ingat baik-baik, bunga yang hanya hidup masa hidupnya hanya 1 hari untuk kemudian layu dan tidak bisa digunakan selain diinjek orang aja. Dia didandani dengan begitu megah dan indah. Apalagi kita anaknya, kita akan didandani dengan kemuliaan. Ada masa depan bagi kita, ada kehormatan bagi kita, anak cucu kita. Karena firman Tuhan bukankah berjanji, janji firman begini, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya matahari yang mulai terbit di ufuk timur, kemudian sampai tengah hari. Artinya dari mulai redup, gak terlalu terang, tambah tinggi, sampai akhirnya di puncak. Kemudian yang selanjutnya, 5, supaya kita tidak khawatir adalah status anak Tuhan dan hubungan dekat dengan Tuhan. Coba saudara perhatikan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh siapa yang memberi makan? Bapakmu. Halo? Terus kemudian satu ayat lagi, ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi siapa? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Status kita siapa? Anak Bapa di surga. Dan Bapa kita bukan Bapa kaleng-kaleng, katakanlah istilah sekarang. Bapa kita adalah Bapa yang maha kaya. Burung di langit aja Dia pelihara. Sekarang musimnya bapak-bapak di berbagai kota hobi memelihara burung peliharaan. Ada berbagai macam warna-warna. Saya tidak suka pelihara hewan memang. Tapi saya perhatikan banyak teman-teman saya di komunitas WA. Dia kalau sudah cerita burung, wow, dia semangat. Dia benar-benar seorang penggemar. Dia hobinya memang memelihara burung. Dia ceritakan ini harganya sekian. Dia punya koleksi 1, 2, ada yang namanya lovebird ya, burung cinta. Saya tahunya mainannya anak saya, Angry Bird. Tapi mungkin Angry Bird sudah bertobat sekarang jadi lovebird. Gitu. Tahukah Anda? Sekalipun dia semangat nyeritain burungnya yang bagus itu,
Tapi misalnya satu waktu anaknya ini butuh makan dan dia nggak punya duit, dia akan jual burung yang ia sayang ini dengan harga seberapapun asal anaknya bisa makan. Karena apa? Karena sebagus apapun dia burung. Tapi yang ada di sebelahnya, sekalipun mungkin dia hitam gitu loh, kurus, perutnya buncit gitu kan. Tapi dia anak. Bukan masalah tampilannya, bukan masalah indahnya, tapi masalah statusnya. Karena dia adalah anak, maka segala yang indah-indah yang dia miliki, demi hidupnya dia akan korbankan dengan sukacita. Ini anak. Karena kita statusnya adalah anak. Seringkali setiap hari kita doa Bapa kami. Tapi pernahkah kita menyebut nama Bapa kami dengan sadar bahwa Bapa, Bapakku, dia yang menciptakan langit bumi. Lalu apa kekhawatiranku ini jikalau saya memiliki Bapa yang maha kuasa? Ini salah satu hal yang paling istimewa dalam kekristenan, itu adalah hubungan antara bapak dan anak. Oleh sebab itu penyembahan dalam bahasa Yunaninya pakai nama proskuneo. Proskuneo. Ada banyak arti proskuneo. Ada yang menerjemahkan banyak hal, tapi saya tertarik dengan satu arti dari kata proskuneo, itu tukis mencium. Ini hubungan bukan hubungan umum. Ketemu satpam kis, ketemu orang gak dikenal kis, gak mungkin. Kita kis kepada satu orang yang kita memiliki intimasi, hubungan pribadi, hubungan yang spesial dan satu-satunya. Itu hubungan kita dengan Bapa kita. Hari ini, kalau engkau khawatir, bangun hubunganmu dengan Bapa. Statusmu kamu ini anak, mendekatlah kepada dia. Wong burung-burung yang hanya di langit, gak ada namanya saja. Yang kemudian kalau dijual laku berapa sih burung-burung di langit? Dia beri makan, apalagi kita anaknya. Hidup kita ada dalam tanggung jawabnya. Tidak mungkin dibiarkannya kita hari ini menderita sakit, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Karena satu hal, kita anaknya. Terakhir, Tuhan, kenapa kita tidak khawatir? Karena Tuhan merancang hari esok yang lebih baik. Ayat 34, saya akan membacakannya untuk saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Halo? Kekhawatiran itu adalah menjadikan persoalan esok hari jadi kerjain sekarang. Kalau hari ini masalahnya sudah 4, ditambah khawatir akan besok, hari ini beban Anda jadi 5. Padahal yang kelima ini belum tentu jadi. Kekhawatiran adalah meyakini bahwa hari esok itu lebih buruk. Maka dia cemas, maka dia tidak tentram. Tapi satu hal, Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan ini, mumpung ada slide-nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Engkau khawatir hari esok? Bapakmu sebenarnya sedang rancang hal-hal yang baik. Kenapa seringkali tidak terjadi hal yang baik? Karena kita tidak ngikuti rancangannya, tapi kita ngikuti rancangan kecemasan kita. Hari ini, apapun yang kita alami, tantangan, kesulitan apapun yang kita alami, Dia tidak pernah berubah. Dia adalah Bapa kita. Saya undang teman-teman yang melayani, kita sama-sama menyembah Tuhan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kekuatan kita tidak seberapa, namun di dalam Tuhan kita bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar.